Metode belajar dan tips. 1. Membaca komprehensif setiap materi di buku ataupun media online per submateri, kemudian mengerjakan soal-soal. Yang kedua, khusus Undang-Undang Dasar 1945 agar rutin dibaca ulang setiap harinya. Yang ketiga, mengembangkan atau mencari tahu lebih dalam opsi-opsi dari soal. Yang keempat, agar mudah ditelusuri, buat satu file dokumen untuk kompilasi hasil googling, supaya lebih efektif. Yang kelima, terakhir, kerjakanlah soal-soal yang paling mudah dahulu. Jangan terpaku dengan soal-soal yang sulit, karena bobot nilai tiap soal sama. Dan keenam, agar selalu update peraturan dan informasi-informasi terbaru. Motivasi diri. Hal yang harus kalian ingat agar terus semangat. Yang pertama, jutaan orang di luar sana juga ingin jadi ASN dan mereka siap bersaing dengan kamu. Yang kedua, di saat kamu leha-leha, ratusan ribu saingan kamu di luar sana sedang sibuk persiapan. Bahkan, banyak yang ikut bimbel harga jutaan. Yang ketiga, hanya dirimu sendiri yang dapat menolongmu dan menentukan takdirmu di masa depan. Jadi, teruslah untuk semangat, teruslah untuk berusaha maksimal dan berdoa maksimal agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa dan kita bisa diterima di tes seleksi CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Taufik di Afik Channel. Kali ini saya akan membahas atau kupas tuntas tentang soal TWK, bela negara, pilar negara, dan radikalisme. Karena banyak sekali dari teman-teman yang ingin untuk memunculkan kembali soal-soal CPNS tahun lalu berdasarkan Fit Report atau FR tes CPNS tahun sebelumnya. Tipe soal adalah HOTS. Jadi, saya berharap dengan teman-teman menyaksikan video pembahasan dari saya, semoga bisa meningkatkan skill kemampuan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun ini. Baiklah teman-teman, kita persiapan dulu ya teman-teman. Soal 1. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat. D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Dan jawabannya adalah yang B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Penjelasannya cukup jelas bahwa memperjuangkan dan menjamin hak kaum buruh merupakan salah satu bentuk aplikasi sosialisme yang terdapat dalam Pancasila. Soal 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Nilai dasar, nilai materialis, nilai rohaniah. B. Nilai dasar, nilai instrumen, nilai praktis. C. Nilai dasar, nilai instrumen, nilai rohaniah. D. Nilai dasar, nilai material, nilai praktis. E. Nilai rohaniah,
nilai materialis, nilai praktis. Dan jawabannya adalah yang B. Nilai dasar, nilai instrumen, nilai praktis. Pembahasannya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Soal 3. Nilai yang berupa norma-norma dan kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sosial, dan kebijakan lainnya merupakan A. Nilai dasar, B. Nilai praktis, C. Nilai instrumental, D. Nilai normatif, E. Nilai sosial. Dan jawabannya adalah yang C. Nilai instrumental. Pembahasannya, ideologi terbuka memiliki 3 unsur yang harus selalu dikembangkan dan dihidupkan agar ideologi menjadi berkembang dan tahan uji. Ketiga unsur tersebut adalah nilai dasar, adalah dimensi idealita berupa nilai pokok dalam Pancasila, nilai instrumental, dimensi normatif atau fleksibilitas berupa norma-norma dan kebijakan, nilai praktis, dimensi realita berupa realisasi nilai dasar setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat. Soal 4. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Kondisi ini menimbulkan rasa kebersatuan di mana setiap warga negara diberikan kewajiban untuk membayar pajak dan dari hasil pajak tersebut sebagian besar diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Hal ini merupakan pengamalan nilai praktis Pancasila, yaitu sila ke A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Dan jawabannya adalah E ke-5. Pembahasannya, arti nilai praktis dalam sila ke-5 mengindikasikan tentang 3 makna besar yang ada, antara lain mengembangkan munculnya sikap adil, menjaga secara sungguh-sungguh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan penghormatan pada orang lain. Soal 5. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah A. Keadaan yang mencerminkan pandangan bersama, B. Sebagai dasar bagi berdirinya negara, C. Merupakan kesepakatan para pemimpin yang merupakan wakil rakyat, D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional, E. Usaha membuat keadaan tidak ada golongan yang kaya dan tidak ada yang miskin. Jawabannya adalah yang D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional. Pembahasannya, ideologi penting bagi suatu bangsa dan negara agar dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dan mencapai tujuan nasional. Soal 6. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin,
Seorang tokoh lainnya adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. Ade Cokronegoro, D. Mr. Syafruddin Prawira Negara, E. Mr. Muhammad Rum. Jawabannya adalah yang A. Profesor Dr. Supomo. Pembahasannya, perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh tersebut adalah yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Kemudian Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soal 7. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 1 Juli 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Dan jawabannya adalah yang D. 18 Agustus 1945. Pembahasannya, Pancasila hasil penggalian Bung Karno itu berhasil dirumuskan untuk dicantumkan pada Muqaddimah UUD 1945 yang disahkan serta dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Soal 8. Berikut ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila kecuali A. Sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. B. Memberikan bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. C. Saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia. D. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. E. Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Jawabannya adalah C. Saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia. Pembahasannya, saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia merupakan butir keempat sila kelima, yakni menghormati hak orang lain. Soal 9. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ini merupakan butir Pancasila pada sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawabannya adalah yang D. Keempat. Pembahasannya, sila keempat, butir pertama Pancasila berisi, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Soal 10. Asal mula Pancasila, dasar filsafat negara, salah satunya adalah kausa yang menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya.
A. Materialis, B. Formalis, C. Praktis, D. Efisien, E. Finalis. Jawabannya adalah yang A. Materialis. Pembahasannya, asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan. Yang pertama, kausa materialis atau asal mula bahan, yakni berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Yang keempat, kausa finalis atau asal mula tujuan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita iklan dulu ya teman-teman. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal 11. Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Jiwa bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Falsafah hidup bangsa, E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Falsafah hidup bangsa. Pembahasannya, yang pertama, pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jiwa bangsa adalah Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepribadian bangsa adalah Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara supaya dapat berdiri kokoh. Yang keempat, falsafah hidup bangsa adalah Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat untuk selamanya. Soal 12. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. C. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. E. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana berat. Jawabannya adalah D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Pembahasannya, Pasal 24C ayat 1 berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Soal 13. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan persyaratan A.
dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui 50% jumlah anggota MPR. C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah 1 jumlah anggota MPR. D. Dihadiri dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 50% plus 1 jumlah anggota yang hadir. E. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah 1 jumlah anggota yang hadir. Jawabannya adalah yang C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah 1 jumlah anggota MPR. Pembahasannya, Pasal 37 ayat 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 37 ayat 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal 14. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, E. Kepentingan daerah dan nasional. Jawabannya adalah yang D. Kekhususan dan keragaman daerah. Pembahasannya, Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Soal 15. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah A. Mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. B. Tetap menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. C. Menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. E. Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah yang D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pembahasannya, Pasal 23 ayat 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Soal 16. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat
atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan dengan disaksikan oleh A. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawabannya adalah yang E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pembahasannya, Pasal 9 Ayat 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Soal 17. Presiden Jokowi memberikan kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan yang melibatkannya pada tanggal 23 Januari 2017 yang lalu. A. Gerasi, B. Amnesti, C. Rehabilitasi, D. Abolisi, E. Pembebasan. Jawabannya adalah A. Gerasi. Pembahasannya, Presiden Joko Widodo mengabulkan gerasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar. Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil Presiden setelah mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Soal 18. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan fungsi DPR dalam bidang A. Anggaran, B. Pengawasan, C. Legislasi, D. Hak angket, E. Interpelasi. Jawabannya adalah C. Legislasi. Pembahasannya, fungsi DPR ada 3, sesuai pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu DPR melakukan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 19, nanti untuk nomor 19 terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Baik itu sejarah Bhinneka Tunggal Ika, fungsi Bhinneka Tunggal Ika, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, implementasi Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Soal 19. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah kecuali A. Pasal 6A ayat 3,
B. Pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. C. Pasal 25A. D. Pasal 26 ayat 1. E. Pasal 29 ayat 1. Jawabannya adalah E. Pasal 29 ayat 1. Pembahasannya, pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Soal 20. Lagu daerah yang terkenal dari wilayah Sumatera Barat adalah A. Paris Barantai, B. Mapa Dendang, C. Mambo Simbo, D. Dayung Palinggang, E. Cukma Ilang. Jawabannya adalah D. Dayung Palinggang. Pembahasannya, Paris Barantai berasal dari Kalimantan Selatan. Mapa Dendang berasal dari Sulawesi Selatan. Mambo Simbo berasal dari Papua. Dayung Palinggang berasal dari Sumatera Barat. Cukma Ilang berasal dari Sumatera Selatan. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal 21. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika pada burung Garuda terletak pada A. Bagian dada burung, B. Sayap burung, C. Pita dicengkeram oleh kaki burung, D. Perlambang dari kepala burung, E. Filsafat burung Garuda. Jawabannya adalah C. Pita dicengkeram oleh kaki burung. Pembahasannya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Soal 22. Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah A. Alat pemersatu bangsa, B. Persatuan dalam keberagaman, C. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, D. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi dalam satu wadah negara Indonesia, E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Jawabannya adalah E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Pembahasannya, Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Soal 23. Sikap menghormati dan menjaga keutuhan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut. Kecuali A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga, B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah, C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga, E. Adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah,
dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup? Jawabannya adalah A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pembahasannya, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama, menciptakan kerukunan di masyarakat seperti halnya dalam sebuah keluarga. Yang kedua, terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, menyelesaikan urusan bersama diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebelum masuk soal ke-24, nanti terkait dengan radikalisme. Tentang pengertian radikalisme secara umum, sejarah radikalisme, ciri-ciri radikalisme, faktor penyebab radikalisme, cara mengatasi radikalisme, strategi menghadapi paham radikalisme. Soal 24. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menolak keberadaan PKI, teroris, berita hoax yang berkaitan dengan SARA karena berdampak pada A. Integrasi nasional, B. Disintegrasi bangsa, C. Ancaman bangsa, D. Hambatan bangsa, E. Tantangan bangsa. Jawabannya adalah yang B. Disintegrasi bangsa. Pembahasannya, disintegrasi merupakan suatu keadaan yang tidak bersatu padu dalam menghilangkan keutuhan atau persatuan dan menyebabkan perpecahan. Soal 25. Gerakan separatis merupakan salah satu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang dimaksud gerakan separatis adalah A. Gerakan untuk menggagalkan suatu acara, B. Gerakan untuk melawan kebijakan pemerintah, C. Gerakan untuk memecah belah antar etnis atau suku bangsa, D. Gerakan untuk merebut wilayah negara lain untuk dikuasai, E. Gerakan untuk mendirikan suatu negara baru atau melepaskan diri dari negara asal. Jawabannya adalah E. Gerakan untuk mendirikan suatu negara baru atau melepaskan diri dari negara asal. Pembahasannya, separatis adalah gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam atau ekstrim dari satu sama lain. Sedangkan invasi adalah gerakan untuk merebut wilayah negara lain untuk dikuasai. Soal 26. Salah satu faktor penyebab radikalisme berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Ini merupakan faktor penyebab radikalisme di bidang A. Pemikiran, B. Psikologis, C. Sosial, D. Kepercayaan, E. Agama. Jawabannya adalah A. Pemikiran. Pembahasannya, faktor-faktor penyebab radikalisme, faktor pemikiran adalah karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Soal 27. Radikalisme merupakan suatu ideologi atau ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, kecuali A. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan persuasif. B. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus
dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. C. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. D. Penganut radikalisme menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. E. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Jawabannya adalah A. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan persuasif. Pembahasannya, radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Ya, itulah teman-teman sedikit soal-soal dan pembahasan tentang tes TWK, Pilar Negara, Bela Negara, dan Pancasila sesuai dengan FR, Fit Report, tes CPNS tahun yang lalu. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video saya. Dan jangan lupa untuk terus subscribe video saya agar channel ini terus berkembang. Dan saya berharap juga teman-teman bisa lolos tes seleksi tahun ini supaya bisa membanggakan orang tua dan membanggakan orang-orang di sekitar kita. Semoga teman-teman bisa lolos sampai pemberkasan dan sampai mendapatkan NIP. Baik teman-teman, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan tambahan informasi, dan jika dirasa informasi ini menarik, silahkan di-like, dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial, dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, dan terima kasih, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.